Romo, suster, Bapak Ibu, teman-teman muda yang terkasih, Shalom. Shalom. Saya yakin Anda semua dalam keadaan yang sangat luar biasa, amin. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kami dari BPK PKKAS sangat bersuka cita karena boleh melayani Anda semua di dalam sapaan rohani BPN. Kita bersuka cita karena kasih Tuhan tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Ia adalah Allah yang sama bagi kita semua, amin. Amin. Maka malam hari ini kami mengajak Anda semua untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Khususnya pada malam hari ini tema kita adalah Ohana. Kita bersyukur kita mempunyai keluarga. Kita bersyukur Tuhan boleh memberikan kita keluarga yang begitu baik, begitu sempurna bagi kita. Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tapi kita bersyukur karena kita boleh hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan mari kita menjadi berkat bagi keluarga kita. Malam hari ini kami mengajak Anda semua untuk mempersembahkan keluarga Anda semua lewat pujian, lewat doa. Dan mari kita boleh memberkati keluarga kita lewat setiap doa dan pujian kita. Amin. Mari saat ini kita puji Tuhan. Kita mau naikkan satu lagu pujian bagi Tuhan. Kita mau terbang bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau meraih kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga kita. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi hidup kita. Mari kita puji Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. amin. Firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. sekali lagi ku kan terbang bersama-Mu Ku kan Tuhan. terbang tinggi di awan Hanya bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Boleh sekali lagi ya, kita puji Tuhan Ku kan kita. terbang Hanya bersama-Mu Tuhan kami mulai terbang tinggi. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Hanya Tuhan. di dalam Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh memuji Tuhan dengan setiap rasa syukur kita bawa setiap hati kita.
Saya percaya Anda semua terberkati oleh program PPN. Maka dari itu mari kita juga memberikan berkat, kita memberikan persembahan kasih lewat rekening yang tertera di bawah ini. Dan marilah kita ikut mendukung setiap program BPN sehingga pelayanan kita semua boleh semakin meluas. Amin. Mari saat ini kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur sampai saat ini, sampai detik ini. Kita boleh ada semua ini karena penyelenggaraan kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur karena kasih-Mu begitu luar biasa bagi kami. Tidak pernah Engkau menghentikan kasih-Mu bagi kami, tapi Engkau melanjutkannya. Karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau menganggap kami anak-Mu. Malam hari ini Bapa, khususnya kami mau bersyukur untuk keluarga kami. Engkau yang telah menempatkan kami di tengah-tengah keluarga kami. Apapun yang terjadi di dalam keluarga kami ingin terus bersyukur. Kami ingin terus mengucapkan rasa terima kasih kami. Karena lewat keluarga kami boleh semakin mengenal kasih-Mu. Kami semakin mengenal bahwa Engkau adalah Bapa yang hidup. Bapa yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu yang tidak bisa kami hitung satu persatu. Karena setiap kasih-Mu lebih dari segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Bahkan lebih dari mentari. Bahkan lebih luas dari samudra. Bagaimana kami dapat membalas kasih-Mu ya Bapa? Maka biarkan malam hari ini dengan penuh pujian dan dengan penuh rasa syukur kami hadir di hadapan-Mu. Dan kami khususnya bawa keluarga kami. Kami persembahkan keluarga kami. Kiranya keluarga kami boleh semakin hidup di dalam kasih-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Amin. Seperti lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sungguh seperti tingginya langit biru, itulah kasih-Mu Bapa. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam
lembaba yang mau. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Sungguh kasih-Mu Tuhan lebih dan lebih dari Lebih segalanya. dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan, kasih-Mu. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sungguh kami berterima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, setiap cinta-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk ayah kami, untuk ibu kami, untuk anak-anak kami, untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak cucu kami. Terima kasih karena Engkau menghadiahkan mereka bagi kami Tuhan. Terima kasih karena berkat-Mu melimpah bagi kami semua. Maka biarkan kami lebih dan lebih lagi memuji Engkau sampai selama-lamanya. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kasih-Mu sungguh lebih dari segalanya. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan, kasih-Mu. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima Kami memuji-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu. Ya nama saya Rabira, ya la tanah sedian cida. Kami bersabada-bada-basi. Segala pujian kami Tuhan, ya nama ya la basi. Terima kasih Tuhan, ya basi. Ora basa da fi bara basa, ya basi, ya bara la, ya basa. Fi berashka bara melesin bara berashka. Kami memuji-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Biarkan mulut kami terus penuh dengan pujian.
Mari kita terus berdoa di dalam Tuhan. Mari kita terus mempersembahkan keluarga kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau boleh hadir menjamah kami. Terutama kami yakin dan percaya Engkau menjamah keluarga kami saat ini juga. Biarkanlah kami boleh terus menjadi pendoa bagi keluarga kami. Kami boleh terus menyebarkan kasih-Mu di tengah-tengah mereka. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan setiap firman-Mu yang akan dibawakan oleh sahabat kami, Steffi. Kami percaya hikmat dan kebijaksanaan telah Engkau tambahkan di dalam dirinya. Dan kami percaya segala sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan pada kami telah Engkau titipkan bagi dia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya, saya Steffi dari BPK PKK Keuskupan Agung Semarang. Senang sekali bahwa pada malam hari ini saya boleh menyapa saudara dan saudari semua dalam acara Sapaan BPN. Nah, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, pasti pernah mendengar satu kutipan yang cukup terkenal, yaitu Ohana. Ohana means family. Family means no one gets left behind or forgotten, yang artinya bahwa di dalam keluarga tidak ada yang terlupakan atau tertinggal. Why? Kenapa? Karena di dalam keluarga lah pertama kali kita merasakan yang namanya dikasihi, dan juga di dalam keluarga lah kita belajar yang namanya mengasihi, baik itu mengasihi saudara kita ataupun orang tua kita. Dan kasih yang berasal dari dalam keluarga itu adalah kasih yang tak bersyarat, kasih yang tanpa embel-embel, kasih yang tanpa pamrih, dan juga kasih yang benar-benar tulus. Nah, saat ini saya ingin mengajak saudara dan saudari semua untuk melihat kisah bagaimana Tuhan Yesus pertama kalinya melakukan mukjizat, yaitu perkawinan di Kana, di mana Tuhan mengubah air menjadi anggur. Mukjizat Yesus yang pertama kali ini begitu viral. Kenapa? Karena di situ kita juga bisa lihat bahwa ada peran serta Bunda Maria, yaitu Ibu Yesus, di dalam karya Tuhan Yesus yang pertama kalinya. Kita juga bisa melihat bahwa di situ Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan beberapa murid Tuhan Yesus, ada Andreas, Simon, Filipus, dan juga Nathanael yang berasal dari Kana. Mereka itu sedang kondangan atau datang ke acara resepsi pernikahan. Dan kalau kita lihat juga, di situ mereka sang tuan rumah kekurangan anggur. Puji syukur bahwa kita punya Bunda Maria yang begitu luar biasa peka.
Di situ Bunda Maria melihat bahwa ternyata sang tuan rumah ini kekurangan anggur yang akan disajikan kepada para tamu. Dan perlu saudara dan saudari ketahui bahwa pada pesta perkawinan zaman dahulu, ketika mereka mengadakan suatu pesta perkawinan, anggur ini sesuatu hidangan yang harus disajikan kepada para tamu. Kenapa? Karena ternyata anggur ini melambangkan rasa sukacita dan anggur ini bisa membangkitkan rasa sukacita. Dan pesta pernikahan orang Yahudi zaman dahulu itu bisa diadakan selama 1 minggu penuh. Jadi Bapak Ibu atau saudara-saudari bisa bayangkan ya, betapa banyak makanan dan juga minuman yang harus disediakan oleh sang tuan rumah untuk para tamu yang akan datang ke pesta itu. Dan kalau kita lihat juga atau kita bisa baca di dalam Injil Yohanes ini, kita bisa melihat bahwa respon Tuhan Yesus adalah beliau berkata bahwa saat ini belum saatku. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya, Tuhan mengadakan mukjizat dari apa yang diharapkan Bunda Maria kepadanya. Pertanyaannya, kenapa? Tentu saja karena kasih Tuhan yang luar biasa kepada Bunda Maria. Saya jadi teringat akan peristiwa beberapa tahun lalu ketika saya mengalami sakit. Jadi beberapa tahun yang silam saya sempat mengalami sakit untuk beberapa waktu yang membuat kondisi saya tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan kondisi keluarga saya juga pada waktu itu, kedua adik saya, yang satu itu masih SMP dan yang satu masih SD. Karena di dalam keluarga rumah saya juga yang wanita hanya saya dan juga mama saya, otomatis yang merawat saya itu mama saya. Mulai dari membantu untuk memakaikan baju, kemudian membantu untuk menyuapi makan, minum obat, dan juga membantu saya di dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Apa yang terjadi selanjutnya, otomatis perhatian mama itu lebih terfokus pada saya dibanding adik-adik saya yang masih kecil yang pastinya perlu perhatian yang lebih besar. Dan yang perlu diketahui juga oleh saudara-saudari, pada waktu itu hubungan saya dengan mama saya itu kurang harmonis, bahkan ya tidak harmonis. Tidak seperti mungkin mama teman saya yang kalau dengan teman saya itu hubungan mereka tuh begitu akrab. Mungkin kalau teman saya ada yang sama mama saya itu bisa sama mamanya bisa cipika-cipiki atau foto-foto atau pergi bareng berdua, mungkin curhat bareng, tapi tidak dengan saya. Kondisi saya dengan mama saya itu kurang baik, kurang harmonis. Kenapa? Karena saya merasa mama saya itu lebih sayang sama adik saya. Di situ saya merasa sebagai anak yang kayaknya kok gak disayang ya sama orang tua. Kok kayaknya mama lebih perhatian ya sama adik-adik saya. Tapi apa yang terjadi ketika saya sakit, siapa yang merawat saya? Mama saya. Mama saya tidak mempermasalahkan bahwa hubungan saya dengan anak saya ini nggak harmonis, jadi nggak usah dirawat aja. Nggak seperti itu. Mama saya tetap merawat saya dengan penuh kasih, sehingga ya lama-lama berangsur semakin kesini, saya pun menjadi semakin baik dan puji syukur kepada Tuhan bahwa saya boleh sembuh total. Dan dari pengalaman itu, saya jadi bisa melihat bahwa ternyata kasih yang ada di dalam keluarga itu ya memang kasih yang tak bersyarat. Walaupun di dalam keluarga itu kita sering beda pendapat, apalagi kalau antara orang tua dengan anak, antara sesama saudara kita sering selisih paham, kita juga beda kepribadian, otomatis juga sering mungkin tidak cocok. Tetapi apa yang terjadi, family is family. Keluarga ya tetap keluarga. Dan di dalam keluarga itu tetap ada kasih yang tidak bersyarat. Dan bukan sebuah kebetulan juga bahwa karya Yesus yang pertama kalinya juga terjadi di dalam sebuah pesta perkawinan, yaitu sebuah acara keluarga, di mana di situ juga ada peran dari Bunda Maria, Ibu Yesus. Mengapa? Karena keluarga adalah gereja terkecil
di mana kita bisa belajar yang namanya mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita. Dan juga di dalam keluarga lah pertama kali kita juga belajar yang namanya kita merasa dikasihi. Dan yang jangan terlupakan juga bahwa keluarga yang harmonis dan penuh kasih itu tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi perlu kita usahakan, perlu kita bina, dan juga perlu kita pupuk setiap hari. Dan yang paling penting, kita harus menyertakan Tuhan Yesus sebagai kepalanya. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saat ini kita mau mengendapkan firman yang baru saja kita dengar tadi, dan juga kita mau minta rahmat dari Tuhan supaya kita bisa menjadi pribadi yang semakin mengasihi dan juga pribadi yang penuh kasih, terutama di dalam keluarga kita dan juga bagi orang banyak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Saat ini kami juga ingin mohon rahmat-Mu untuk setiap kami sehingga kami bisa menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Kami bisa menjadi pribadi yang selalu mengasihi siapapun yang kami temui, terutama bagi keluarga kami. Ajarkanlah juga kami Bapa untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk menjadi berkat-Mu untuk keluarga kami. Sehingga semakin hari kami boleh semakin memancarkan wajah kasih-Mu, kasih yang tak bersyarat di dalam keluarga kami. Seluruh doa ini kami mau serahkan dan kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Steffi untuk renungannya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, saya mengajak Anda semua untuk tetap mengikuti Sapaan Rohani BPN setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 21.00 WIB. Biarkan kita terus bersukacita di dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kita terus puji nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita puji nama Tuhan sekali lagi. Sebagai penutup kita mau nyanyikan lagu ini, Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sungguh tiada berkesudahan kasih Tuhan. Tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yes. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh Tuhan baik. Yesus baik. Oh oh oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya. Untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Semuanya katakan, Tuhan Yesus baik. Amin.
puji Tuhan, berkat Tuhan melimpah bagi kita semua. Jangan lupa tetap ikuti Sapaan Rohani BPN. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.